Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada siapa itu? Nggak kedengeran suaranya? Nggak kedengeran, Bu. Iya. Boleh fotoin lagi Ibu mic-nya kayak gimana sekarang posisinya? Sama kok, Bu. Di atas meja, Bu. Di atas meja ya. Kurang jelas. Bentar. Yang berdua ini siapa? Mana, Bu? Oh, bertiga. Kelima. Kelima, Bu. Iya. Ayo dong diisi kehadirannya biar Ibu bisa tahu. Karena di kamera itu blur wajah kalian kan agak jauh, jadi memang agak sulit Ibu ngenalinnya. Di WA ya, Bu. Boleh. Not. Masih ada mana? Udah. Gak apa-apa ya, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil kalian selesaiin apa beres-beresnya. Pagi ini Pak Syamil sedang berhalangan tidak bisa hadir. Nah, menurut Ibu ada baiknya kita ngobrol-ngobrol nih sama tugas-tugas kalian. Kan sama ya seperti SMA yang lain, SMK yang lain. Sekolah itu tentu ada kewajibannya gitu, ada kewajiban murid, kewajiban guru. Nah, kan ibu bapak guru sudah mengajarkan, sudah memberikan tugas. Tugas itu sebenarnya untuk melihat apakah kalian mengerti apa yang sudah dijelaskan. Nah, eh, kalian berlima nggak apa-apa ibu mulai ya. Yang paling ujung siapa namanya? Kita mulai dari paling depan dulu deh, ujung ujung kanan ibu ini ya. Ya, siapa namanya? Nggak kedengeran suara Muna? Nuraisa. Nur Aisyah. Nur Aisyah, menurut Nur Aisyah, PR-PR Nur Aisyah udah dikumpulin semua nggak? Oh, suara kalian delay ya. Jadi kalau Nur Aisyah bicara itu belum kedengeran ke ibu. eh Boleh majuan dikit atau gimana ya? Nggak kedengeran suara kalian. Bentar, Bu. Mm-mm. Ya, mau kan ini juga. Jelas, Bu? Nah, jelas. Coba kalau Nur Aisyah yang bicara jelas gak? Nah, coba Nur Aisyah. Kita pelajaran dari apa ya? Hari Senin, seni budaya. Seni budaya ada nggak tugas Nur Aisyah yang belum? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Yang terakhir yang Bu Ella kasih adalah membuat 50 sampai 10 kata kesimpulan ya. Nggak. Belum dibuat ya. Ada yang Bu Ella, kemarin ya, kemarin Bu Ella tuh. Jadi Ibu bantu kalian hari ini untuk identifikasi, dicatat aja misalnya. Sekarang Nur Aisyah lupakan ya, ditulis aja, oh saya belum mengerjakan tugas apa artikel. Kan artikel ada tuh bacaannya ya, masih ingat Ya. nggak? Ada ya. Terus Bu Ella minta kalian baca, terus membuat kesimpulan. Kesimpulan itu kayak dicerita ulang gitu tapi pendek. Misalnya kita udah nonton film apa nih ya? Kalian nonton film apa ya? Terus iya misalnya, terus kalian ceritain kembali tuh, ceritain kembali ke siapa gitu. Nah itu maksudnya kesimpulan, tetapi kan ada tata caranya ya. Bu Ella udah kasih tahu misalnya kalau buat kesimpulan ada ininya, ada itunya, ada ininya gitu. Nah kalian lihat tuh catatan kalian. Oh kalau bikin kesimpulan harus ada ininya ya, ininya ya. Paling tidak
karakternya ada, ceritanya seperti apa, cerita pendek aja. Jadi misalnya nih kalian bercerita ke ibu, ibu jadi seperti menonton film itu gitu, tahu, oh begitu ya. Walaupun ibu nggak nonton, misalnya nggak punya duit ke bioskop atau nggak punya duit langganan Netflix atau apa, jadi ibu, oh begitu ya, gitu. Sama seperti itu sebenarnya. Bikin ya. Ya, Bu. Mm-mm. Nggak usah pusing sama 50 sampai 100. Nanti kalau udah selesai, baru kalian hitung. Oh, kurang ya. Kira-kira aku mau ngomong apa ya. Tapi kalau udah nggak ada, nanti kan bisa, Bu, saya hanya bisa dapat ini, itu juga akan dihargai sama Bu Ella. Gitu. Ya, seni budaya udah. Nur Aisyah. Terus samping Nur Aisyah siapa? Bu. Hmm? Nopi, Bu. Nopi. Mirip ya sama nama ibu ya. Iya. Nah, kalau Nopi di seni budaya ada halangan apa, nak? Udah merasa kumpulin semua tugas nggak kecuali yang terakhir? Tahu saya kemarin ke sekolah, Bu. Kenapa? Kemarin ke sekolah. Aduh maaf, mungkin delay ya suaranya Bu nggak dengar, nak. Oh, kemarin ke sekolah, Bu. Oh, kemarin nggak ke sekolah. Ya, coba dicatat ya, Nopi ya. Nopi catat sekarang yang Nopi belum kerjain itu untuk seni budaya. Iya, Bu. Coba Ibu minta Nopi ulang tugas apa yang belum seni budaya. Gak ada, Bu. Yang baru aja, yang 50 sampai 100 kata kesimpulan. Udah Nopi Oh bikin? iya, Nah, belum itu, Bu. coba ya dicatat ya. Ibu yang dicatat juga. Ada tuh nak yang Bu Ella kirim terakhir. Yang hari Senin kan, Bu? Iya, hari Senin. Kemudian hari Selasa Bu Ella ulang lagi. Kalian disuruh baca. Ingat kan bacaannya kan? Iya, Jud- iya, Bu. judulnya, judul bacaannya itu, bentar ya, Bu sambil. Nopi ada handphone? Ya, Bu. Oke. Ini ya. Ini bacaannya. Nah, Ibu udah di WA aja lihat nggak? Ada ya. Nanti tinggal diklik yang itu, tinggal dibaca. Nopi sama Nur Aisyah juga belum ya. Sorry. Oh iya, Bu, iya. Iya, buat Nopi sama Nur Aisyah juga ya. Nur Aisyah. Oke, sampingnya Nopi siapa? Dan Suryanti. Ya Suryanti. Udah kerjaan belum? Belum, Bu. Belum juga ya. Terus yang belakang De Suryanti siapa? Sahrul sama Manarul. Sahrul sama Manarul. Oh, Kika nggak masuk? Ya. Iya. Sahrul, udah kerjaan belum yang 50 kata sampai 100 kata kesimpulan? Nggak kedengeran, nak? Belum. Belum ya? Oke. Kalau, atau bisa kasih tanda ya. Kalau sudah, kalau sudah begini. Kalau belum begini ya, biar Ibu bisa ini ya. Oke. Ke Manarul, sudah belum? Oke, belum. Coba ya, Ibu tandain ya nama kalian biar. Buat Nur Aisyah, Nopi, tadi Desuryanti, Sahrul, Manarul.
Oke. Nah, setelah BK, hari Senin kita belajar apa setelah BK? APK. Ingat nggak setelah BK kita belajar, setelah seni budaya hari Senin, belajar apa? Matematika. Matematika. Gurunya siapa? Hari Senin Bapak Bapak Rahmat, iya betul. Nah, kalau tugas Pak Rahmat, masih ingat nggak tugas yang terakhir? nggak ingat. Saya ingat. Desuryanti hadir nggak hari Senin? Hari Hadir. Hati-hati nak. Ayo, Nopi berdiri dulu. Ibu lupa foto. Yang nggak hadir hari Senin siapa? ya Bu. Hari Senin hadir semua nggak? Nopi, Desuryanti, Nur Aisyah, Sahrul, Manarul. Ibu ingetin lagi ya. Kita coba tarik dari WAG ya. Matematika. Ibu tanya satu-satu dulu. Atau bisa berlima menjawab ya. PR matematikanya ada yang sudah kerjain belum? Belum. Ini belum ya. Ini sudah. Belum? Belum? Ujang? Sahrul? Nur Aisyah? Oke. Nopi? Nopi sudah belum? Semua belum ya. Tapi ingat nggak kalau ada PR-nya? Nggak ingat. Nggak ingat juga? Oke. Ibu coba ingetin ya. Puasnya kok. Kenapa? Ya. Maaf Ibu nggak dengar. Yang hari apa Bu? Hari Senin, Pak Rahmat. Hari Senin. Coba kita tarik ya. Biar kalian tinggal klik. Masuk. Oke. Terus, ya, ingat ya, Pak Rahmat minta ya. Kemudian, setelah Pak Rahmat, pelajaran apa? PKWU. PKU. PKWU. PKWU ya. Ingat nggak tugas yang dari Bu Uci? Yang belum teh des rumah itu yang tugas 3,2 Bu. Jangan terpaksa. PKU-nya ya. Ya. Kalau Ibu dengar sih kalian semua sudah ya. Tinggal bikin apanya ya. Ntar. Mencatat mau besok. Tadi dia Suryanti bilang apa nak? Nggak kedengeran? Tugas anu 3,2 Bu. 3,2 maksudnya apa ya? Tugasnya
Coba agak majuan, agak majuan. Nggak kedengeran. Yang Nah, iya, bener. Atur nuhun. Mana Rul? Sahrul ya? iya, Bu. Iya, sudah inisiatif tutup pintu, Alhamdulillah. Hmm, kenapa? Aduh, gitulah ya kendala kita semua pada saat online seperti ini. Tapi kami tuh senang sekali kalian kalau hadir ke sekolah. eh jadi PKU kalau siapa tadi ya? Nopi sudah belum PKU-nya? PKU tinggal apa kamu nak? Oh, belum, Bu. Kan ada tuh ya tugas perorangan yang dari Bu Uci, sketsa itu kalau nggak salah itu sudah semua nggak kalian tuh? Ada yang belum. Ada yang belum. Nah untuk kalian berlima ada yang belum nggak? Ada Siapa? Sarul, ada Rul. Oh. Emang benar Sahrul sama Narul belum yang sketsa pribadi itu. Jadi kan tugas kelompok. Kalau Ibu dengar kan kalian tugas kelompok. Tetapi begitu gambar sketsa kan masing-masing tuh. Sahrul belum? Belum gambarnya, Bu. Belum Gambarnya belum ya? difoto, Bu. Belum difoto juga. Oh. Sahrul sekelompok sama siapa? Iya, buka atlet, Pak Fahri. Nah, teman kelompoknya udah bikin belum? Udah. Nggak apa-apa, misalnya Sahrul mau apa tuh istilahnya mencontoh gambar mereka, tinggal diikutin apa yang jadinya aja. Nggak apa-apa, itu kan namanya usaha. Kalau kata Budian kemarin namanya proaktif. Semampu, ya kenapa Novi? Bu, Ya, izin ke WC. iya boleh. Sarul udah lihat sketsa teman kelompoknya nggak? Oh, Belum. Adli, Bu, di Adli. Oh di Adli. Nah kan Bu Uci minta masing-masing gambar, walaupun kalian satu kelompok. Nggak apa-apa di oret-oret aja juga Sarul. Tidak harus bagus, tapi semaksimal yang kamu bisa. Kumpulin aja. Iya, kan ini untuk Sarul juga. Kalau Sarul jadi ibu guru misalnya, untuk menilai murid tentu harus ada yang bisa muridnya berikan ke guru gitu. Ya, usaha ya. Ya, Bu. Di oret-oret aja punya. Oh, gini gambarnya dicoba aja. Kalau Manarul, Tinggal foto, Bu, di rumah. tapi udah bikin, maksudnya udah kumpul ke Boci. Belum. Kumpul aja ya. Kan Ya, itu Bu. iya untuk kalian sih. Ibu tuh bertindak sebagai wakil orang tua lah, mengingatkan kalian, ayo dong dikerjain gitu. Biar bu gurunya bisa punya sesuatu untuk menilai. Coba kalau Manarul jadi guru, terus muridnya nggak bikin apa-apa, nggak ngumpul apa-apa. Pada saat sekolah induk kalian meminta nilai-nilai, tentu, wah kamu mau beri apa gitu. Jadi kayak gitu ya, usaha ya. Ya, Eh, Bu. iya kata Budian kemana Pak proaktif. eh Siapa lagi? Dia Suryanti udah belum? Sketsa. Iya, Udah, Bu. udah kan ya, alhamdulillah. Nah udah, setelah PKU belajar apa kita? Hari Senin, PKN ya? Iya. Kalau Budian ada tugas nggak? Udah ada. Nggak ada ya, selalu dikerjain di hari itu ya, dikerjain bersama ya. Kemudian di hari Senin itu ada 4 pelajaran berarti. Eh,
Yang paling sulit kalian pahami itu apa, Nak? Siapa yang baru datang? Sama. Rahma, siapa lagi? Siska. Rahma sama Siska. Bener ya, Rahma sama Siska ya? Ya. Oke. Tolong bantu Ibu diketik namanya ya, takut Ibu lupa. Ibu, ininya lampunya. Oke. Mana masih satu lagu. Tuh iya mah. Ibu jangan marah. Oh, tadi nggak bisa sudah nama. Itu mau. Aduh, kenal itu kan Masih hujan nggak di sana? hujan dari gede. Ah, iya. Kalau Siska sama siapa tadi yang baru datang? Rahma. Kita coba identifikasi dari hari Senin ya. Hari Senin ada nggak tugas PR dari guru yang belum kalian kumpulin? Hai Rahma, coba tugas literasi yang kesimpulan 50-100 kata udah bikin belum? Bentar aku lihat dulu. Rahma, Bu, Rahma. Rahma. Nggak usah panggil pakai ai ya, Rahma aja ya. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Wah, nggak boleh. Oke. Coba diingat belum ya? Mama, Siska, sudah belum? Belum. Belum. Hai Rahma, siapa Ibu tambah ya? Ibu jangan Panggil Niko. Hai Rahma. sibuk banget Nanda. Dia nomornya ada mampu. Bentar, Bu, cek dulu nomornya mampu. Nah, ini sampai sama. Hai Rahma sama Siska. Kalau pelajaran setelah apa itu? Setelah Bu Ella, hari Senin pelajaran apa? Matematika. Oke, ingat nggak ada PR terakhir matematika dari Pak Rahmat? Ada Bu, ada. Ingat ya. Udah dikerjain belum? Udah Bu. Aduh maaf Ibu nggak dengar. Udah Bu, tapi belum dikirimin. Rahma udah kirimin ke Cetna? Belum Bu, belum difotoin. Belum difotoin. Ya. Kalau Siska? Iya, belum difotoin sama. Bawa nggak hari ini, Nak? Enggak, kan jadwalnya. Tugasnya tentang apa? Tentang matematika, tentang ya tentang luas keliling. Oh iya betul. Udah dikerjain ya? Udah Bu, tapi belum dikirimin aja. Kirim aja ya. Dari dicatat dulu ya. Siska, Rahma sudah. Nah setelah matematika kita belajar apa hari Senin? PKWU. PKWU. Kalau PKWU yang tugas masing-masing sketsa udah dikirim ke Bu Uci belum? Udah Bu, sketsa. Udah Bu. Nah, sketsa udah. Siska? Udah. Udah. Setelah PKU kita belajar apa? PKN. PKN. Ada tugas nggak PKN? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Terus kita ke hari Selasa.
Hari Selasa kita belajar apa pagi? Gak sekolah. Gak sekolah. Hah? Gak sekolah. Ini Bu di aku Mas. Ini sasaknya Bu. Ada jembatan kecil itu. Ya Bu. Oh, iya. Ya. Tadi maksud Ibu? Sasaknya Ibu. Sasaknya buntu. Iya, tetapi tahu kan hari Selasa pagi belajar apa kita biasanya? Tahu. Apa itu? Seni budaya. Iya, betul. Masih tentang artikel kok. Kalau kemarin itu masih artikel, masih sama. Ya. Jadi, seni budaya sudah. Terus setelah seni budaya kita belajar apa? BK sama Budian ya? Iya. Kira-kira yang kalian ingat dari pelajaran BK yang kemarin apa? Tentang ini Bu, literasi. Tentang Oh, yang kemarin makan gak tahu. apa yang baru Ibu Dian ingetin kemarin? Kalian bersikap apa? Gak masuk sekolah Bu kemarin teh. Oh, kapan nggak sekolah ya? Oh iya, iya, udah oke. Terus setelah BK belajar apa kita? Matematika Ada, oh kalian nggak masuk ya kemarin ya? Nggak Bu. Terus setelah matematika, Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Siapa Pak Krisna? Oke, kemudian kita ke hari Rabu. Maaf. Bahasa Inggris ada PR nggak yang kalian ingat? Nggak tahu. Tidak ada Ibu. Nggak ada ya? Udah Oke. bahasa fisika Bu. Oke, fisika ya betul, fisika. Fisika ada nggak tugasnya? Oh ini Pak RT. Fisika sangat tidak ada Bu. Oh ini Pak RT. Ngomong air besar, air kecil. Ujang benar bohong katanya. Ya, bohong Bu. Kamu kata SD Bu. Bohong. Yang tadi yang berdua belum kembali ya? Iya, belum. Datang Bu bohong kami pasti. Boleh Bu. Boleh Ujang? Ibu, Iya. apa ini belum masuk pelajarannya? Pak Syanmil hari ini belum masuk, nggak bisa masuk berhalangan. Makanya Ibu isi dengan menanyakan ke kalian PR-PR yang belum dikumpulkan. Karena kan kita udah hampir akhir semester. Kan kalian harus punya rapor. Jadi kita coba lihat nih, belum kalian kumpulkan. Ibu ingetin kembali. Oke, hari Rabu. Hari Rabu kita belajar apa hari ini harusnya? Aku Hari ini harusnya kita belajar apa pagi ini? informatika. Informatika. Ada nggak PR informatika dari Pak Syanmil yang belum kalian kerjakan? Nggak ada Bu, nggak ada PR di rumah. Ibu, yang PKWU ada tugas, tapi susah Bu. Apa itu, Nak? Iya Bu, yang di HP Bu, tidak di HP ini. Bentar, kita coba lihat sama-sama ya, sambil menunggu guru yang hadir ya. Yang ada di 7 Bu, susah Bu, Yang- nggak ada jawabannya. Yang ada di WAG. Iya. Coba kita lihat sama-sama ya. Yang terakhir dikirim sama Bu Uci ya. Iya Bu. Oke, Ibu lihat dulu. Coba kita lihat sama-sama. Dan tadi aku saat aduh. Kayak gue dong. Mereka apa udah si Ropi wajar Ini benar nggak? Iya Bu, yang halaman 107-nya Bu. Halaman 107. Iya, yang itu tapi benar. Emang ada halaman 107? Ada di bawah.
Kamu mana? Bukan yang itu. Jangan disebutkan. Kok ibu hanya sampai halaman 10 ya? Oh, bukan yang itu. Gua ada lagi. Gua tadi aku berat. Jadi ada Bu yang di bawahnya lagi. Ini buta buku cetak yang ini. Yang hari apa? Yang itu tuh Bu ada di grup. Coba Novi lihat di tanggal berapa? Tanggal itu Bu udah dititipkan. Itu Ibu di bawah ada Bu udah ada di dititipkan Bu di bawah pisan Bu di bawah pisan Bu. Oh ini ya. Ya Oke. yang bawah pisan saya yang bawah pisan yang bawah pisan Halaman berapa? 107. Wow, jauh ya. Ya aku yang itu halaman Ini ya. nah aku yang itu yang tadi yang gambar naon itu kan udah buaya. Coba yang lagi bercanda, tunggu dulu biar Ibu bisa dengar suara. Siapa tadi? Desuryanti ya? Coba masalahnya apa? Nggak tahu kan berarti. Desuryanti bisa maju ke mic nggak, Nak? Jadi Ibu bisa catat masalahnya apa? Mana Desuryanti? Ibu sudah sebentar. Kalau Oke. Novi udah ada, Novi? Ada Bu. Ya Bu. Ibu bukan yang itu, yang tugas 2 halaman 107. 107. Ini udah halaman 107. Bukan Bu, etama 101. Oh, sebentar. Usaha banget. Kalau Ibu 107 ini, Ya Bu itu. Bukan Bu, yang bawah itu yang ada gambar lidah buaya yang ada tulisan tugas 2. ini ya? Nah itu Bu, nah itu Bu. Nah itu buta. Oh, di 113. Coba Desuryanti baca dulu. Kita lagi Mas. Mau boleh. Boleh? Rahma yang baca Bu. Boleh. Dari mana Bu bacanya? Tugas 2. Tugas 2 membuat daftar dan deskripsi makanan awetan dari bahan nabati. Di daerah tempat tinggalmu tentu ada makanan awetan yang berbahan dasar nabati. Carilah informasi melalui pengamatan wawancara maupun dari literatur tentang makanan awetan yang ada di daerahmu. Tuliskan menjadi sebuah daftar seperti contoh label di atas. Nah, stop dulu Imas. Rahma, tahu nggak artinya nabati? Nabati itu nabati mau kapan waktu? Nah, pada saat ada tugas seperti ini, untuk semua ya, pada saat kalian diberi tugas, kalau pada soalnya kalian tidak mengerti satu kata, 2 kata, tanyakan dulu. Jadi, nabati itu artinya apa? Nabati itu berarti, Ibu bantu, nabati itu berarti dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kalian disuruh tentu ada makanan awetan yang berbahan dasar nabati, berarti dari bahan dasar tumbuh-tumbuhan. Gitu Jadi ya. Ibu jadi ini teh bikin apa kumaha?
Coba kita lihat lagi ya. Ya. Carilah informasi, berarti disuruh cari ya informasinya ya. Melalui pengamatan, pengamatan itu lihat-lihat gitu, kalian lihat. Terus wawancara itu tanya-tanya gitu. Bu, bagaimana nih cara diawetkannya? Jadi bukan kalian yang melakukan ya. Jadi kalian lihat ibu atau tetangga atau siapa gitu ya. Jadi yang paling pertama kalian lihat dulu yang nabati. Siapa nih yang mengawetkan nabati? Mengawetkan itu misalnya singkong dikeringkan atau singkong diapakan tapi jadi awet gitu. Nggak rusak ya. Itu. Coba kalian ingat-ingat di daerah kalian ada nggak itu? Kemudian wawancara itu maksudnya tanya, Ibu bagaimana ini diawetkannya? Oh, dicuci dulu, dipotong, dijemur, di apa kayak gitu, ya. Terus dari literatur wawancara maupun dari literatur. Literatur itu dari bacaan-bacaan. Jadi kalau kalian tidak sempat untuk melihat-lihat di daerah kalian, cari bacaan tentang makanan awetan yang berbahan dasar nabati. Bisa cari di internet ya, literatur, bisa bacaan-bacaan tuh. Yang daerahmu. Tuliskan menjadi sebuah daftar seperti contoh tabel di atas. Kita lihat tabelnya ya, kan Bu Uci minta tuliskan menjadi sebuah daftar seperti contoh tabel di atas. Kita lihat tuh contoh tabelnya. Nah, ini nih. Jadi yang kalian lakukan pertama adalah buat tabel ini. Paham nggak? Ya, berarti buat tabel ini dulu ya. Jadi untuk tugas PKWU yang nomor 1 itu, kalian buat tabel ini. Nah, nama makanannya itu yang semuanya harus nabati ya. Jadi tidak boleh misalnya usus kering misalnya itu bukan nabati, itu hewani. Sampai di sini tadi yang bertanya siapa? Rahma atau Desuryanti? Iya, Bu. Nah, udah paham ya? Ya, udah paham. Ya. Jadi bikin tabelnya dulu, kemudian bisa tuh kalian bisa dapat nama makanannya lebih dari 1 lebih bagus ya. Nama makanan, di sini kan ada tempe, jenis makanan, minuman, jajanan, oleh-oleh, makanan, terus bahan bakunya kedelai. Coba bisa kasih contoh satu lagi nggak yang kalian amati ada di tempat kalian? Yang diawetkan oleh ibu-ibu atau masyarakat di sana, ada nggak? Sampai, Bu. Tahu. Ada Bu, nasi. Tape, Bu. Nasi Ranginang. Bu. Iya, rengginang betul ya, diawetkan. Tulis aja, Nak. Jadi yang kalian amati, ya. Jadi setelah bikin tabel ini, kalian baca lagi tuh. Kalian disuruh apa sih, gitu ya. Makanan awetan yang berbahan dasar nabati. Sudah ya. Terus yang di bawahnya, siapa yang mau baca? Boleh, baca yuk sama-sama. Pilih salah satu dari jenis makanan awetan dari daftar tersebut yang paling disukai. Tulis dan gambarkan informasi tentang makanan tersebut pada kertas A4 dengan 500 per 1000 karakter. Itu yang dimaksud Bu Uci adalah 500 sampai dengan 1000 karakter. Paham nggak itu 500 sampai 1000 karakter? 1000 sampai 1000 Pak, Bu. Kita baca sama-sama ya. Pilih salah satu dari jenis makanan awetan
dari daftar tersebut. Maksudnya adalah dari daftar ini ya. Misalnya kalian setelah mengamati dapat 6 tuh di sana. Misalnya ada yang awetkan tempe, singkong, apalagi tadi ya, beras atau apa ya yang dikeringinnya. Kalau menurut Ibu sih makanan-makanan awetan itu biasanya ikan ya. Nah, dari daftar ini pilih salah satu yang kalian paling suka apa gitu. Kalau kalian cuma dapat 1, 2, pilih salah satunya ya. Itu paham ya? Pada saat disuruh milih ya, bisa ya. Kemudian tulis dan gambarkan informasi tentang makanan tersebut pada kertas A4. Kertas A4 tahu kan? Yang kertas putih itu? Ya, yang biasa buat ngeprint. Dengan 500 sampai 1000 karakter. Ibu juga menangkapnya, maksudnya adalah 500 sampai 1000 kata. Nanti kita coba tanya lagi ke Bu Uci ya, apakah sama pengertiannya. Nah, kalau udah kita bahas seperti ini, udah tahu nggak apa yang harus dilakukan? Tahu Bu. Pertama apa? Bikin daftar ini dulu ya. Nih, bikin Ya, bikin tabel. Kemudian isi deh yang kalian lihat tuh. Oh, Ibu Ibu. udah. Kenapa nak? Oke ya, tugas PKU bisa ya. Ayolah dibikin gitu. Kalau pulang sekolah misalnya jalan lihat oh itu lagi ngapain ya petani itu atau apa bapak ibu kita gitu, bapak ibu kalian gitu. Bapak atau emak lagi bikin apa, ngeringin apa misalnya, lagi jemur apa. Kalau ikan asin masuk nggak di sini? Ikan asin itu nabati atau hewani? Hewani. Berarti masuk nggak? Enggak. Iya, jadi yang kalian cari nabati ya. Yes. Kacang-kacangan misalnya, di sana ada kacang nggak? Kacang-kacangan. Ada Bu. Nah, misalnya tuh kacang dikupas, di apa, kemudian cara diawetkannya, maksudnya tuh supaya tidak rusak. Apakah ada yang digoreng? Itu kan jadi awet ya. Keringin Bu. Kenapa? Keringin. Iya, jadi itu bisa kalian tulis. Jadi ada tempe. Kalau kedelai dijadikan tempe lebih awet atau enggak? Lebih. Belum enggak Bu. Enggak, belum tentu Bu. Iya betul ya. Karena tempe hanya sebentar usianya ya. Ya. Iya, jadi cari yang lebih awet. Cari yang lebih awet. Ibu juga berpikir kalau tempe hanya sebentar ya. Kalau yang awet itu ya. Jadi kalian udah bagus tuh, udah berpikir bahwa tempe nggak terlalu awet gitu. Coba lihat yang lain. Oke, kacang tadi udah dikeringin, dikupas dulu berarti ya, atau kalau ibu di sini ada yang jualan kacang itu dibakar sama kulitnya, itu enak sekali. Iya, ibu nggak tahu itu dibakar atau di apa pakai arang katanya. Dipanggang. Dipanggang, iya benar. Bisa ya, kerjain ya. Kebayang nggak? Oke. Jadi pertanyaannya De Suryanti udah ya? Bener nggak De Suryanti udah paham? Udah. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ya Bu, udah. Kemudian kita yang baru datang siapa ya? Kika ya, ada Kika sama?
Imas, Kika sama Imas. Eh, kita tadi udah pelajaran fisika. Fisika ada PR nggak ya? Rabu. Sejarah. Setelah ini kan kita belajar sejarah ya. Ada PR nggak dari Pak Deden? Nggak ada ya. Terus habis Pak Deden kita belajar apa? Ini geografi. Oh, biologi Bu. Iya, biologi. Kalau dari Bu Rosi ada PR apa? Bu. Dari Bagaimana tanaman kalian? Sudah diukur, di apa? mati Bu. Siapa yang tugasnya masih hidup tanamannya? Aku Bu. Nawi. Siapa itu? Nopi Bu. Oke. Jangan aja. Iya, dikerjain ya. Yang mati nanti kasih laporan ke siapa? Bu Rosi sebentar ya. Bu, ini ada kendala. Enggak apa-apa, itu dicatat, Nak. Dicatat. Setelah biologi apa? Geografi. Ada PR nggak? Geografi dari Pak Erlangga. Tapi pernah ada PR nggak selama belajar geografi? Nah, coba ingat ya. Yang tentang mata air. Ya Bu, Iya, yang Iya, betul. Nah, buat kalian yang belum ngerjain, nanti dikumpul di apa? Coba ingat-ingat lagi. Tanyain temennya supaya ada nilai yang bisa diambil gitu ya. Kalian mau tanya apa lagi? Kira-kira yang bisa Ibu sampaikan ke guru-guru kalian gitu. Apa yang bisa membuat kalian mudah mengerjakan PR-nya? Tadi Ibu udah tanya yang pertama hadir ya, yang belum hadir. Imas, Imas merasa ada tugas yang belum dikumpulin nggak? Bu, Cinta udah. Yang terakhir yang kita ingat sama-sama tadi adalah matematika dari Pak Rahmat. Sudah belum? Oke, terus ada tugas dari Bu Ella, 50 sampai 100 kata buat kesimpulan. Sudah belum? Belum ya? Nggak apa-apa, kita coba ingat-ingat PR, nanti kalian kerjain pelan-pelan. Terus Kika. Kika ingat nggak tugas yang belum Kika kumpulin? Kalau tadi kita coba sama-sama ingat, kalau minggu ini ada dari Bu Ella, 50 sampai 100. Kan ada bacaan tuh ya, Bu Ella. Kemudian disuruh buat kesimpulan. Kesimpulan itu kayak ini, Kika cerita ulang ke Ibu tentang apa yang Kika baca. Kira-kira bisa nggak buatnya Kika? Bisa ya, dicoba ya. Terus yang matematika Pak Rahmat. Ingat nggak tugasnya tentang apa? Hari Senin ya, Pak Rahmat hari Senin. Belum dikerjain ya? Iya. Tapi ingat kan Pak Rahmat kasih tugas? Ingat ya? Iya, paling tidak kalian ingat dulu. Pak Rahmat minta kalian Nopi,
Nanti Kikanya nggak dengar apa yang Ibu bilang. Jadi menghitung apa Kika tugasnya nak? Bisa lihat di WAG, ada ibu sudah tahu lagi datanya. Tentang keliling dan luas ya. Iya. Apalagi ya hari ini. Oke, hampir semua dari kalian belum menyelesaikan tugas dari Bu Ella. Boleh nggak sekarang kita kerjain? Ya, Nggak bawa bukunya, Bu. nggak apa-apa. Ibu tampilkan ya. Ibu tampilkan ya. Oh, Pak Bos sudah sekolah kemarin. Mana yang dikawali? Mana kelacuk teh? Eta yang nama Ica. Kuesionen ke kelacuk teh. Kakak perempuannya. Oke, anak-anak boleh diam sebentar. Kita mulai dari paling depan, jaket hitam, Siska ya. Ya. Siska tolong baca Siska. Ayo, Kak. Kalian disuruh. Bentar, Bu. Bentar. Kelihatan nggak di kamera di PC-nya? Kelihatan. Oke, silakan Siska. Melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Oke, anak-anak silahkan ditulis judul ini untuk memulai tugas kalian. Judulnya ini ya. Ya, Bu. Di tengah-tengah ya, Bu. Ibu minta tolong kalian serius mengerjakan. Setelah ini langsung difoto ya. Jadi ada satu tugas kalian yang selesai ya. Oke, Bu. Oke. Emang mana bawa? SBK? Emang yang namanya SBK? Meja anak apa? Oh, susul dulu. Ya kita mau abis dari tengah. Sudah? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Belum, Bu. Bentar lagi, Bu. Kalian harus belajar untuk tidak ngobrol pada saat mengerjakan tugas. Oke, melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Itu judul tugas kalian ya, tulis ya. Bentar, Bu. Tulis. Mungkin lah. Menulis itu menggunakan tangan, jadi kalian tidak berbicara dulu. Udah, Bu. Baik. Semua sudah? Udah. Oke, ini silakan kalian baca. Nih, paragraf 1, 2, 3. Gedein lagi, Bu. Gedein. Oke, paragraf 1 dulu ya.
Siapa Bu yang bacanya? Eh, kalian baca sendiri dalam hati, kemudian bikin kesimpulannya. Dipendekin jadinya. Oh iya Bu. Oke. Ibu bantu bacakan ya. Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak generasi muda saat ini sudah jarang sekali kita temukan duduk santai sambil membaca buku. Pemandangan di kafe atau taman kota kini berbeda. Bukan lagi mereka yang tenggelam dalam lembaran karya Pramudia Anantatur, Sapardi Djoko Damono, Chairil Anwar, N. Hadini, atau Taufik Ismail, melainkan anak-anak muda yang sibuk menatap layar ponsel, scrolling TikTok tanpa henti. Jangankan membaca buku-buku sastra, bahkan karya fiksi populer atau novel ringan pun kian jarang disentuh. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa dunia digitalisasi telah mengubah cara manusia menikmati bacaan. Teks panjang dianggap membosankan. Paragraf berderet membuat mata lelah. Generasi kini lebih menyukai sesuatu yang instan, singkat, cepat, dan mudah dicerna. Lalu, apa jadinya jika generasi penerus bangsa semakin jauh dari dunia literasi? Jika mereka tak pernah lagi mengenal sastra dan kecintaannya terhadapnya berhenti di generasi kita, maksudnya kalian ya, lambat laun semua akan menjadi sejarah. Hanya tinggal nama-nama sastrawan besar yang terukir di lembaran buku pelajaran, tanpa makna yang hidup dalam kesadaran pembacanya. Padahal membaca adalah bagian penting dalam membentuk peradaban yang intelektual, kritis, dan berkarakter. Sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, melainkan tentang jiwa kemanusiaan yang berdenyut di balik setiap kata. Nah, 3 paragraf ini kalian bisa nggak mengambil kesimpulannya? Kalau bingung, Ibu lanjutkan lagi, biar kalian bisa mendengarkan artikel seutuhnya ya, semuanya itu. Sastra memantik kepekaan sosial, menumbuhkan empati, dan mengasah nurani. Ibu ulang ya, sastra memantik kepekaan sosial, menumbuhkan empati, dan mengasah nurani manusia untuk peka
terhadap penderitaan orang lain. Namun, di era digitalisasi, banyak anak muda yang justru semakin apatis. Nah, kalian tahu nggak arti apatis? Lebih memilih berdiam di rumah, menatap layar, ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tayangan-tayangan media sosial yang dangkal dan instan lambat laun membentuk pola pikir yang miskin refleksi. Nah, kalian paham nggak maksudnya miskin refleksi? Lantas, di mana tempat bagi anak-anak yang masih ingin mencintai literasi? Ya, jadi ada pertanyaan di sini. Lantas, di mana tempat bagi anak-anak yang masih ingin mencintai literasi? Bagaimana cara agar mereka kembali jatuh cinta pada sastra? Ya. Berlandaskan keresahan itu, hati saya, jadi si penulis ini berkata ya, hati saya tergerak untuk terus membimbing anak-anak. Jadi di atas itu adalah dia sedang menjelaskan apa yang dia amati, si penulis ini amati ya, tentang anak muda yang jarang terlihat membaca, ya, seperti itu. Kemudian dia berpikir nih, berlandaskan keresahan itu, hati saya tergerak untuk terus membimbing anak-anak melalui Gerakan Literasi Bandung. Jadi si penulis itu melakukan Gerakan Literasi Bandung karena merasa resah dari apa-apa yang dia ceritakan di atas tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Ibu ulang ya. Berlandaskan keresahan itu, hati saya tergerak untuk terus membimbing anak-anak melalui Gerakan Literasi Bandung. Menumbuhkan semangat membaca, menulis, dan mencintai sastra. Salah satu jembatan yang saya temukan untuk menghubungkan generasi digital dengan dunia sastra adalah puisi esai. Nah, jadi si penulis ini dari keresahannya dia berpikir jalan keluar, harus melakukan apa begitu. Jadi yang dia lakukan adalah Gerakan Literasi Bandung, menumbuhkan semangat membaca, menulis, dan mencintai sastra. Nah, salah satu jembatan itu yang dia maksud jembatan adalah yang menghubungkan, ya kan jembatan itu menghubungkan. Salah satu jembatan yang saya temukan untuk menghubungkan generasi digital dengan dunia sastra adalah puisi esai, ya. Jadi puisi esai yang dia pilih. Mengapa puisi esai? Karena puisi esai memadukan keindahan bahasa dengan kekuatan narasi. Ia tak serumit puisi klasik, namun tetap syarat makna. Struktur yang fleksibel dan naratif membuatnya lebih mudah diterima oleh generasi muda. Mereka dapat memahami isi, merasakan emosi, sekaligus belajar menggali makna di balik kisah yang diceritakan. Nah, itu pendapat dari penulis ya, bahwa anak-anak jalan keluar untuk membuat kalian mencintai sastra kembali adalah itu. Dia membuat puisi esai. Kalian sebenarnya juga bisa memberikan pendapat, apa betul nih puisi esai bisa membuat kalian mencintai sastra kembali ya. Nanti kalian bisa buat kesimpulannya. Nah, nih, Ibu lanjut ya. Menurut penulis ini, puisi esai memberi ruang bagi anak muda untuk menulis dengan bebas.
mengekspresikan kegelisahan tanpa merasa terbelenggu oleh kaidah sastra yang kaku. Mereka bisa menjadi dirinya sendiri, menuliskan luka, cinta, keresahan sosial, atau mimpi dengan bahasa mereka sendiri. Jadi maksud puisi esai itu seperti itu gitu. Kata penulisnya ya, kalian bisa menulis bebas, bisa berekspresi, bisa berkata apa saja mungkin ya maksudnya secara sederhana. Jadi pakai kata-kata kalimat kalian sendiri tentang apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan gitu. Apa yang kalian impikan, itu maksudnya ya. Kita coba analisa sedikit. Ibu baca ulang ya. Puisi esai memberi ruang bagi anak muda untuk menulis dengan bebas, mengekspresikan kegelisahan tanpa merasa terbelenggu oleh kaidah sastra yang kaku. Mereka bisa menjadi dirinya sendiri, menuliskan luka, cinta, keresahan sosial, atau mimpi dengan bahasa mereka sendiri. Disinilah roh sastra tetap hidup dalam bentuk yang lebih luas, lebih dekat dengan jiwa zaman. Wah, kayak ada iklannya. Sampai di situ kalian ada nggak yang sudah bikin beberapa kata? Ini ya. Menulis puisi esai kini bahkan bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Generasi muda dapat menggunakan AI untuk menulis, mengembangkan ide, atau mencari inspirasi dalam melahirkan karya puisi esai yang bisa dinikmati banyak orang. Itu menurut penulis ya. Kalau menurut kalian, kalian bisa bikin tanpa AI, itu bagus juga, lebih baik bahkan. Kalau pakai AI berarti kalimatnya, kata-katanya pakai kata-kata AI. Tapi kalau kalian menulis pakai kata-kata sendiri, itu kan kalian bisa lebih memahami. Bentar, Pak Didin udah masuk belum ya? Ibu nggak bisa lihat karena Ibu share screen. Pak Didin udah masuk belum anak-anak? Belum. Belum, oke. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan tugas hari ini bisa selesai. Lalu muncul pertanyaan, apakah dengan bantuan AI menulis kehilangan konteksnya? Menurut saya, kata penulis ya, menurut saya tidak juga. Karena AI hanyalah alat bantu. Ingat ya, AI adalah hanya alat bantu. Setiap karya, setiap ide yang lahir, tetap dimulai dari pemikiran, pengalaman, dan perasaan seseorang. AI hanya menjadi rekan kreatif, bukan pengganti jiwa manusia di balik kata-kata itu. Puisi esai tidak membatasi siapapun, bahkan Denny J.A. sebagaimana penggagasnya menegaskan bahwa setiap orang bisa menjadi penulis
Puisi esai membuka ruang bagi siapapun yang ingin menulis, tanpa rasa khawatir akan standar-standar sastra yang sering membuat mereka ragu untuk mulai berkarya. Melalui puisi esai, generasi muda merasa diterima. Mereka bisa ikut ambil bagian menjadi bagian dari sejarah dunia sastra Indonesia, tanpa tekanan, tanpa batasan, dan tanpa harus merasa rendah diri di hadapan nama-nama besar. Karena yang terpenting bukan siapa yang menulis, melainkan keberanian untuk menulis. Menulis, terutama menulis puisi esai, bagi saya, kata penulisnya ya, bagi saya adalah bentuk perlawanan terhadap zaman yang serba instan. Ia adalah usaha kecil untuk menjaga agar generasi muda tidak kehilangan akar kemanusiaannya. Kuncinya sederhana, biarkan diri berekspresi tanpa beban. Tidak perlu takut akan kritik. Kritik itu maksudnya dinilai sama orang ya. Oh, tulisan kamu begini, tulisan kamu begitu. Itu maksud dari penulis. Tidak perlu takut akan kritik. Tidak perlu cemas pada penilaian. Menulis adalah proses menemukan diri sendiri. Dan jika di antara ribuan anak muda itu ada satu saja yang kembali mencintai sastra karena sebuah puisi esai, maka perjuangan ini tidak sia-sia. Maksudnya perjuangan penulisnya ya. Maka perjuangan ini tidak sia-sia. Selama masih ada yang menulis, selama masih ada yang tersentuh oleh bahasa, sastra tidak akan pernah mati. Nah, sampai di situ. Jadi kalian bisa membuat kesimpulan dari tulisan ini gitu. Jadi seorang penulis menuliskan ini, dia memperkenalkan tentang puisi esai. Nah, silahkan anak-anak mengambil kesimpulan. Si penulis ini sebenarnya sedang apa sih? Apakah ada ajakannya? Kenapa dia mengajak itu misalnya? Menurut dia, ajakan dia itu manfaatnya apa? Semoga bisa ya anak-anak ya. Boleh Ibu stop screen? Stop share, sorry. Kebayang nggak? Udah Bu. Belum. Ayo. Ibu kirimin. Iya dong. Ya sekarang Bu. Yo. Tapi itu siang di usaha upri itu penting Paling tidak tadi judulnya udah ada ya semua ya. ya Bu. Oh iya, ingat tulis namanya. Nama, kelas. Oh kelasnya. Jadi kirim ke sana. Nama kalian, kelasnya. Ibu kirim ke mana Bu? Ke Bulia boleh? Ke Bulia. Ke Ibu deh. Ke Ibu aja Bu. Iya, Ibu aja maaf. Ke Ibu ya. Ya Bu.
Nggak apa-apa ya, bikin kesimpulan yang kalian paham aja. Bahkan itu yang terbaik. Tadi itu aku dengerin apa ya? Kalau yang diajarin Bu Ella, bikin kesimpulan itu harus ada apa aja. Jadi kalau Ibu ikutin ya, Ibu juga ikut belajar. Setiap guru-guru memberikan tugas, biasanya beliau menjelaskan dulu kan caranya begini, caranya begitu. Memperkenalkan kalian sesuatu dulu, baru diberi tugas ya kan. Jadi pada saat diberikan tugas, bukan kalian cari di handphone sebenarnya. Tetapi lihat lagi yang tadi Bu Ella jelasin tentang cara buat kesimpulan gimana sih, gitu. Jadi kalian lihat. Itu melatih apa ya? Melatih kecerdasan untuk mencari sumber yang sudah kalian pelajari. Kalau cari sumbernya di internet, Ibu khawatir kemampuan kalian untuk mencari cara yang kalian pahami malah nggak dapet gitu. Masih ingat nggak sih cara membuat kesimpulan yang Bu Ella ajarkan? Ibu coba cari ya, Ibu punya nggak ya? Sini, sini. Ada nggak yang punya catatan bagaimana cara buat kesimpulan yang diajarkan Bu Ella? Di bawah, Bu. Di bawah, Bu. Tapi ada ya? Ada. Ingat nggak salah satunya apa? Kalau bikin kesimpulan tuh? Oke, yang sudah selesai siapa? Oke, Bu. Oke, kita mulai dari Siska. Baca dong, Siska. Baca dong, Nak. Siska, maaf, kan kita online, Nak. Ada kendala teknis. Siska harus maju. Nah, Di sini aja, Bu. iya, betul, bisa. Habis Siska, Ujang ya. Siap-siap ya. Ya, Ujang Manila. Generasi muda saat ini lebih menyukai bacaan yang instan dan mudah dicerna, sehingga minat kepada sesat menurun. Sudah, Bu? Semua? Iya dong, semua dong. Puisi Esa yang memadukan keindahan bahasa dengan hati. Itu kerohan. Mana salah. Kalau dibaca bisa. Dapat menjadi cara efektif untuk menarik minat generasi muda terhadap sastra. Puisi Esa memberikan kebebasan bagi anak muda untuk bersosialisasi dan
menulis dengan bahasa mereka sendiri, serta dapat memanfaatkan teknologi seperti AI sebagai alat bantu. Menulis puisi esai adalah bentuk perlawanan terhadap budaya instan dan upaya untuk menjaga agar kemudian menjaga akan kemudahan generasi muda, Udah Bu? Itu tulisannya Siska. Ya Bu. Coba Ibu lihat di kamera. Oke. Atur nuhun. Ya Bu, sama. Berikutnya Ujang Manarul. Ya, belum Bu, cenah abi we. Setengah lagi Bu, yuk kamu. Bohong ketemu akan nulis. Ibu Nopi udah api Nopi, we. ayo Nopi. Bu api we. Oh iya. Bu Nopi we. Bu Nopi we. Ibu Sekedik tapi sekedik Ibu. Sekedip artinya apa? Sedikit Bu, nggak panjang. Coba dibacain. Artikel ini membahas tentang bagaimana dunia digitalisasi telah mengubah cara generasi muda menikmati bacaan, membuat mereka kurang tertarik pada sastra. Penulis mengusulkan puisi esai sebagai jembatan untuk menghubungkan generasi digital dengan dunia sastra. Atas Bu sakitu. Udah Bu segitu. Bagus, bagus. Tapi kamu paham kan apa yang kamu tuliskan? Ya Bu. Iya. Oke, samping Siska siapa? Rahma, ayo. Assalamualaikum. Salam. Baca judulnya juga Rahma. Melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Kesimpulannya, anak-anak muda sekarang jarang membaca buku dan lebih memilih sesuatu yang instan. Padahal membaca buku sastra menumbuhkan empati dan mengasah hati nurani. Lalu generasi muda saat ini lebih menyukai bacaan yang instan dan mudah dicerna, sehingga minat terhadap sastra menurun. Penurunan minat baca sastra di kalangan generasi muda sekarang menurun akibat pengaruh digitalisasi. Segitu Bu. Oke. Tapi Bu. Ya Suryanti. Oke. Oke. Baca judulnya. Judulnya Melestarikan Kecintaan Sastra di Era Digital lewat Puisi Esai. Artikel ini menekankan pentingnya melestarikan kecintaan terhadap sastra di kalangan generasi muda di era digital. Puisi esai sebagai solusi yang efektif untuk menjabani kesenjangan antara generasi digital dan dunia sastra, memungkinkan mereka untuk berekspresi dengan bebas dan tetap berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Puisi ini mendorong generasi muda untuk berani menulis dan menjadikan sastra sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya instan. Udah Bu? Paham nggak apa yang kamu tulis dan baca itu, De Suryanti? Paham. Di samping Nopi siapa? Raisa. Raisya, ayo. Ya. Ayo. Ayo. Di mana? Oh, sudah judulnya. Melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Artikel ini membahas tentang bagaimana dunia digitalisasi telah mengubah cara generasi muda menikmati bacaan, membuat mereka kurang tertarik pada sastra. Penulis mengusulkan puisi esai sebagai jembatan untuk menghubungkan generasi digital dengan dunia sastra. Udah Bu. Oke.
Oh, Imas, Bu. Iya, Imas. Yuk, Imas. Sudah baca. Kepelnya apa pengen? Aku. Melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Artikel ini membahas tentang bagaimana dunia digital sosial telah mengubah cara generasi muda menikmati bacaan, membuat mereka kurang tertarik pada sastra. Pemuda saat ini lebih menyukai bacaan yang instan dan mudah dicerna, sehingga minat terhadap sastra menurun, dan menulis puisi esai adalah bentuk perlawanan terhadap budaya instan dan upaya untuk menjaga akar kemanusiaan generasi muda. Penurunan minat baca sastra di kalangan generasi muda akibat mempengaruhi digitalisasi. Penggunaan puisi esai sebagai media untuk membangkitkan kembali kecintaan terhadap sastra dan juga pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam penulisan puisi esai. Udah, Bu. Siapa namanya? Imas, coba baca yang terakhir. Berapa kalimat ya? Ada yang Ibu nggak paham sama yang Imas bacain. Coba diulang boleh nggak? Semuanya, Bu. Iya deh, semuanya. Artikel ini membahas tentang bagaimana dunia digitalisasi sosial telah mengubah cara generasi muda menikmati bacaan, membuat mereka kurang tertarik pada sastra. Pemuda saat ini lebih menyukai bacaan yang instan dan mudah dicerna, sehingga minat terhadap sastra menurun. Dan menulis puisi esai adalah bentuk perlawanan terhadap budaya instan dan upaya untuk menjaga akar kemanusiaan generasi muda. Penurunan minat baca sastra di kalangan generasi muda akibat pengaruh digitalisasi, penggunaan puisi esai sebagai media untuk membangkitkan kembali kecintaan terhadap sastra dan juga pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam penulisan puisi esai. Ibu harap Imas bisa paham ya yang Imas tulis ya. Ya. Mungkin bisa dibaca-baca ulang lagi sama Imas. Setiap kalimat itu Imas paham apa enggak ya? Oke. Ayo dong, Sahrul. Terus lagi nulis, Bu. Mana Bu? Udah. Manarul. Oke. Yuk. Ingat ya nak, pesannya adalah kalian menulis kesimpulan dari tulis artikel yang tadi kita baca sama-sama. Tetapi harus paham kesimpulan itu. Melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Membaca adalah bagian penting dalam bentuk peradaban yang intelektual, kritis, dan berkarakter. Sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, melainkan tentang jiwa kemanusiaan yang berdenyut di balik setiap kata. Dah, Bu. Coba Manarul baca ulang. Membaca adalah bagian penting dalam bentuk peradaban yang intelektual. Nah, sebentar. Kalimat itu Manarul paham nggak artinya? Pembaca itu artinya apa? Melihat yang instan. Enggak, pembaca artinya apa, nak? Pembaca itu artinya Membaca, Bu. Pembaca itu berarti orang yang membaca ya.
Ya, Nah, kalau itu orang yang membaca, cocok nggak kalimatnya Sahrul di situ? Pakai kata pembaca. kurang. Mau dirubah apa? Maksud Manarul pembaca atau membaca? Membaca, Bu. Membaca ya. Ya. Oke, coba baca ulang lagi. Membaca adalah bagian penting dalam bentuk peradaban yang intelektual, kritis dan berkarakter. Sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, melainkan tentang jiwa kemanusiaan yang berdenyut di balik setiap kata. Hmm. Si penulis itu, menurut Manarul, dia nulis apa sih artikelnya? Apa yang dia ajak ke ini, ke teman-teman? Hehehe. Kenapa kenapa Manarul ngambil kesimpulannya seperti itu? Rusuh, Bu. Metere. Kenapa? Metere. Apa itu? Biar cepat. Biar cepat. Eh, Ibu tanya ini deh, Suryanti, kesimpulan yang diambil sama Manarul, ada nggak kaitannya sama apa yang kita baca tadi? Coba, Ada saya ambil ke tengah. Iya, nggak apa-apa. Eh, Manarul, si penulisnya mengajak apa ke kita semua? Mengajak membaca. Membaca. Oh, itu kesimpulan yang Manarul ambil ya. Ya. Hmm. Oke, terima kasih Manarul. Kika, ayo Kika. Sambil nunggu, kalian ngerti nggak apa itu puisi esai? Si penulisnya mengajak kan ya, yang bisa menjembatani adalah puisi esai. Pernah lihat nggak sih puisi esai? Ibu juga belum pernah nih. Belum ya? Hmm. Kalian meyakini nggak yang ditulis oleh penulis itu artikelnya benar atau bukan benar ya? Bagus baik apa enggak? Baik, baik. Baik. Sebelum Ibu juga beranggapan itu baik, tetapi Ibu belum pernah melihat puisi esai. Jadi Ibu belum sepenuhnya misalnya. Jadi ini artikel adalah bisa merupakan opini, pendapat seseorang gitu ya. Bisa tidak sependapat dengan kita boleh. Atau kita mau membuktikan tulisannya benar nggak ya? Kita harus cari tahu juga gitu. Gitu. Karena puisi esai belum pada tahu kan ya, puisi esai kayak gimana? Nanti kita coba tanya Bu Ella ya. Tetapi ajakan dia baik ya. Berharap puisi esai yang bisa menjembatani apa tadi? Anak-anak muda yang kehidupannya di era digitalisasi agar mencintai sastra ya. Oke. Sahrul, ayo dong Sahrul. Kalian freeze ya.